Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan materi pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP dan materinya masih seputar It's a beautiful day, it's a beautiful day, it's a beautiful day. Namun untuk chapter 5 part ke-6 di mana subtopik kita adalah talking about personality. So, my awesome student, are you ready to study about personality of someone? Let's start studying together. Alright, murid Ibu, sekarang kita masuk ke halaman 117. Silakan buka bukunya ya. Associating. Associating ini sama dengan kita bergaul, berasosiasi. Seperti itu ya. Okay, let's read. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran dari penutur yang ada di dalam gambar. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reads the conversations. Kita akan dengarkan dengan hati-hati guru kita membaca percakapan. Ini read ini harusnya ditambah S ya, karena gurunya nggak jamak. Ada yang salah ya. Second, kedua, we will repeat the conversations after our teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Di dalam kelompok, kita akan bermain peran dari penutur-penutur yang ada di dalam percakapan. Nah, so kita akan bermain peran, artinya kita cobakan apa yang penutur sampaikan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. So, murid Ibu, are you ready to study about this? Oke, kita cobakan percakapannya. Alright student, ini dia percakapannya. Take a look at these pictures. Coba kita lihat gambar ini. He is a teacher. Dia seorang guru. He is a student. Dia seorang murid. Now, dua orang ini membicarakan mereka berdua. So, what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Kita cobakan percakapannya. Look! Edo is very helpful. Yes, he is. He is helpful and kind. Nah, jadi artinya si perempuan bilang, lihat, Edo sangat suka membantu. Ya, dia suka membantu dan sangat baik atau baik. Nah, murid Ibu, ini helpful dengan kind itu merupakan personality dari si Edo, sifat dari si Edo. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit ya. Ini masih terkait dengan pelajaran kita sebelumnya tentang adjective. Nah, jadi Ibu ubah sedikit dan Ibu ajarkan supaya murid Ibu tambah paham lagi. Ini ya, Edo is very helpful. Nah, Edo is very helpful yang artinya suka membantu. Nah, yang Ibu hitamkan inilah yang disebut dengan kata sifat adjective, tapi ini menggambarkan sifat seseorang, personality, atau kita sebut dengan personality traits. Nah, jadi ketika kita mendeskripsikan sifat seseorang, kita harus mendeskripsikannya dengan adjektif atau kata sifat. Nah, jadi aturannya masih sama dengan pelajaran kita sebelumnya, di mana subjek diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh kata sifat.
untuk menjelaskan personality atau sifat seseorang masih mengikuti aturan ini. Nah, kalau ibu ganti misalnya Rani suka menolong, oke, maka tinggal bilang Rani is very helpful. Nah, kalau ada dua orang, ini kita untuk melihat to be ya, Rani and Edo. Ayo, apa yang harus ibu ubah di sini? Yes, is berubah menjadi are. Kenapa? Karena subjeknya ada dua orang. Rani and Edo are very helpful. Rani dan Edo suka membantu atau suka menolong. Nah, inilah yang disebut dengan kata sifat. Oke. Yang di atas kind. Kind di sini artinya adalah baik hati. Nah, itu juga disebut dengan kata sifat. Kalau begitu, seandainya dua orang, Rani and Edo, kita pakai, ingat kalau nama orang masih harus lebih besar ya. Maka are kind. Nah, Rani dan Edo orangnya ramah, baik. Nah, itu sama artinya dengan kind ya. Alright, gimana menurut ibu? Sudah paham penggunaan dari apa tadi? Personality trait. Okay. Well, now we come to the next conversation. Here we go. Ini dia. Nah, dua orang ini membicarakan sifat atau bukan sifat ya, tapi keadaan Lina. So, mereka mendeskripsikan si Lina saat ini. Nah, kita baca ya. Look, lihat, Lina is very happy. Lihat, Lina sangat bahagia. You're right. She never looks sad. She never looks sad. Nah, dia tidak pernah kelihatan sedih. Nah, jadi kalau di sini mereka berdua ini hanya mendeskripsikan kondisi. Nah, kondisi dari si Lina. Kalau begitu ibu jelaskan lagi ya. Nah, kalau yang di atas tadi kita menjelaskan personality trait atau ciri-ciri kepribadian seseorang. Kepribadian dari gambar di atas tadi, ibu ulangi, ini kepribadiannya suka menolong, kemudian dia ramah. Nah, kalau untuk yang di bawah ini, percakapan kedua ini adalah mendeskripsikan keadaan. So, kalau mendeskripsikan keadaan sama dengan mendeskripsikan personality atau sifat seseorang, sama-sama menggunakan kata sifat atau disebut apa? Adjective. Nah, jadi aturannya sama, di mana subjek diikuti oleh to be dan diikuti oleh adjective. Baik untuk menjelaskan personality traits yang di atas tadi, atau menjelaskan keadaan dari seseorang. Oke, atau kita juga bisa bilang mendeskripsikan, describing someone, condition, atau someone circumstance ya. Nah, kita buat condition aja ya. Condition. Nah, someone conditions. Oke, sekarang kita baca ya. Tadi sudah dibaca, Lina is very happy. Nah, jadi mana yang subjeknya? Lina. Mana yang to-be-nya? Is. Mana yang kata sifatnya? Happy. Nah, kalau ibu bilang guru sangat bahagia, tinggal bilang teacher atau guru kita. Nah, ini udah masuk penggunaan apa kemarin? Posesif ya, kepemilikan. Our teacher bahagia, is sangat bahagia pakai very happy. Nah, so jika kita ingin
menjelaskan keadaan seseorang, situasi seseorang, maka kita juga bisa pakai adjective. Nah, yang di sini you are right, right, kamu benar. Right ini adalah kata sifat juga, maka dipakai are. Kenapa ini disingkat you're right? Nah, ini supaya lebih singkat percakapan, maka disingkatlah dengan penggunaan apostrofi di sini. Nah, jadi you are bisa disingkat dengan your. You are, ini singkatannya adalah atau disebut construction ya. You're right. Nah, so hati-hati murid ibu dengan construction harus menggunakan apostrofi. Ibu selalu mengingatkan ya supaya kamu tidak lupa. Nah, ini namanya apostrofi. She never looks sad. Nah, ini akan ibu jelaskan juga. She never looks sad ini merupakan penggunaan kata kerja untuk menjelaskan kata sifat. Di sini looks ini berfungsi sebagai kata kerja penghubung untuk menjelaskan sifat seseorang. Aturannya adalah subjek diikuti oleh linking verb diikuti oleh adjective. Nah, mana yang linking verbs-nya? Oke. Linking verbs di sini adalah looks. Look ini adalah kata kerja. Loh, Bu, kenapa ini pakai S? Nah, Ibu ajarkan kembali ya. Subjeknya siapa? She. Kemudian diikuti oleh kata kerja atau linking verb ya. Look. Kemudian baru kata sifat. Ibu ikuti yang di atas supaya sejajar ya. Kemudian baru kata sifat. Ada mana kata sifatnya? Sad. Oke. So, kenapa di sini harus pakai S? Ya, Ibu akan jelaskan. Karena she merupakan orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus ditambah S atau IS. Nah, kalau seandainya dia dua orang atau jama atau ayu, they, we, maka tidak akan menggunakan S atau IS pada kata kerjanya. Sebagai contoh, misalnya saya terlihat sedih. I look sad. Ngomong sendiri nih ya. Oke, mereka terlihat sedih. They look. Oke, kita buat adjektifnya sad. Nah, tidak pakai S. Kalau lebih dari satu orang, misalnya she and I, dia dan saya, look, gitu, ngomong sendiri ya. Dia dan saya, oke, ngomong sendiri. She and I look sad. Nah, tidak pakai S. Nah, kalau ini pakai S lagi, misalnya namanya Rani. Rani look sad. Nah, pakai S juga. Semua murid ibu, jadi ternyata untuk menjelaskan keadaan seseorang, kondisi seseorang, tidak selalu kita menggunakan yang ini, yang ibu jelaskan ini. Subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh adjective. Tapi kita juga bisa menggunakan linking verb. Linking verbnya adalah di sini look. Nah, tergantung subjeknya. Jika subjeknya orang ketiga tunggal, she, he, it, dan tunggal, maka wajib tambah S atau IS. Apa saja lagi linking verbs selain looks? Oke, ibu akan lihatkan. Nah, ini sebagai contoh selain linking verb yang tadi ya, seperti smell, look. Nah, tadi pakai look ya. Taste, remain, feel, appear, sounds, seem, become, grow, stand, turn. Ini merupakan kata kerja penghubung yang di belakangnya nanti bisa kita ikuti dengan kata sifat. Misalnya, dia, itu terdengar bagus. It sounds pakai S, good. Good adalah kata sifat. Itu menjadi cantik. It
becomes beautiful. Nah, jadi kita bisa pakai these words untuk menghubungkan kata sifat, untuk digunakan maksud ibu kita gunakan untuk menjelaskan kata sifat. So, murid ibu gimana? Tidak hanya menggunakan look saja ya, taste, ayo terasa. Ini terasa pahit. Makananmu terasa pahit. Your food tastes bitter. Nah, bitter itu adalah kata sifat, maka kita juga gunakan linking verb. So, selain menggunakan tadi apa? To be, is, am, are, was, were. Ini untuk past tense, ini untuk perfect, is, am, are. Kita juga bisa pakai linking verb. Duh, ibu udah berulang-ulang menjelaskannya. Semoga murid ibu paham ya. Alright, nah gimana? Sudah paham penggunaan linking verb? Dan penggunaan to be untuk menjelaskan apa? Describing someone condition and describing personality traits. Nah, sifat seseorang. Oke, untuk memperkaya vocabulary, ibu tambahkan sifat atau personality trait dari orang. Ayo, ini dia. Here we go. Nah, ini adalah sifat-sifat manusia. Ada yang naughty, stubborn, keras kepala, impatient. Ini tidak patient itu artinya sabar, impatient tidak sabar ya. Sensitive, intelligent, ada yang nice. Nah, nanti ibu akan bahas sampai ada yang mean, nervous, gugup, crazy, untidy, tidak rapi orangnya, selfish, egois. Kemudian yang mana lagi ya yang lucu? Bad temper. Nah, ini pemarah ya. So, murid ibu, kita akan bahas tentang personality traits lebih detail di video ibu berikutnya. Dan untuk video kali ini sampai di sini saja pembahasan kita. So, see you for the next video. Semoga video ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua dan ladang pahala untuk kita semua. See you for the next video. Bye-bye. Have an awesome day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.